Nah, bagaimana informasi selengkapnya kami pagi ini sudah terhubung bersama dengan Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Nagekio, Sylvester Tedasada. Selamat pagi Pak Sylvester. Selamat pagi Pak Rizwan. Ya, kabar baik pagi ini Pak Sylvester? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya? Oke, baik. Ya. Ini tinggal satu kasus begitu ya di Kabupaten Nagekio. Hingga saat ini Pak Sil, akumulasi kasus positif di Nagekio berapa nih Pak Sil? Baik, terima kasih Pak Rizwan dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Dari Kabupaten Nagekio, kami juru bicara COVID-19 Kabupaten Nagekio dapat menginformasikan update kasus COVID-19 sampai dengan pukul 3 sore hari kemarin. Dan pagi hari ini kami dapat laporkan bahwa untuk Kabupaten Nagekio saat ini masih tersisa satu kasus aktif positif COVID-19 yang sedang menjalani masa isolasinya. Total kasus COVID-19 Kabupaten Nagekio sejak adanya kasus COVID ini sampai dengan hari ini jumlah kasus terkonfirmasinya sebanyak 1.004. Ya, halo Pak Sil. Sebanyak 1.446 atau 98,63%, dan kasus yang meninggal sebanyak 19 orang atau 1,32%. Kami sampaikan bahwa sampai dengan hari ini memang kita tertinggal satu kasus yang masih harus menjalani masa isolasi, dan kami mengatakan bahwa sebentar lagi Nagekio bisa masuk ke zona hijau manakala kasusnya tidak ada lagi yang masih menjalani masa isolasi. Dan perlu digarisbawahi didukung dengan persentase penerimaan vaksinasi COVID-19. Oke, baik. Mohon izin kami informasikan sekaligus bahwa Pak Sil, sudah berapa persen cakupannya? Yang di mana Pak? Untuk vaksinasi sendiri ini sudah berapa persen cakupannya di Nagekio Pak Sil? Vaksinasi Kabupaten Nagekio dari target sasaran kita 117.965. Untuk dosis 1 kita sudah mencapai 42,87%. Oke. 42,87% untuk dosis pertama, sedangkan dosis kedua kita masih 20,9% dan dosis ketiga masih 0,5%. Oke. Informasi data persentase ini sangat terpengaruh terhadap penetapan level PPKM PPKM di masing-masing wilayah. Kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini Kabupaten Nagekio masuk ke kategori level 3 PPKM. Dan sudah keluar instruksi Bupati nomor 685 yang masa berlakunya sejak 9 November sampai tanggal 22 November nanti. Tentu saja PPKM level 3 punya ketentuan untuk pembatasan dengan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat. Namun kami tetap berupaya agar dengan selesainya masa isolasi dan atau tidak ada lagi kasus terkonfirmasi yang sedang menjalani isolasi, kami berusaha untuk meningkatkan persentase vaksinasi di daerah. Dan kami bahwa apabila sudah melewati batas 40% dosis pertama, maka peningkatan level ke arah yang lebih rendah, maksudnya kalau ini level 3 bisa maka turun ya? Dia akan turun level 2, level 1 bahkan zona hijau sama sekali. Dan kami punya keyakinan bahwa itu akan terjadi penurunan levelnya sehingga benar-benar Nagekio siap untuk menjalani kebiasaan baru dalam masa pandemi COVID-19. Demikian Pak. Untuk stok vaksinnya sendiri sampai hari ini masih tersedia begitu di Nagekio Pak Sil? Ya, stok vaksin kita masih tersedia. Kita ada 3 jenis vaksin, vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Dan dari total ini yang terbanyak adalah Sinovac 4.800-an lebih. Lalu kalau AstraZeneca kita punya stok 4.040 dosis.
sedangkan Moderna kita ada 42 dosis dan saat ini giat vaksinasinya masih terus jalan dan terpantau lancar dan aman. Kemudian targetnya kapan nih untuk mencapai standar sehingga bisa turun nih PPKM-nya, Pak Sil? Targetnya, maaf detailnya saya perlu pelajari lagi. Tapi kita upayakan sampai dengan akhir tahun ini. Kita upayakan bahwa target ini bisa tercapai tuntas dan karena itu kita mohon dukungan dari berbagai pihak, terutama warga masyarakat untuk mendatangkan dirinya ke tempat-tempat vaksinasi yang ditentukan agar kita benar-benar bisa berhidup aman, nyaman di tengah pandemi ini. Ketika kita sudah menerima vaksinasi. Dan baik, Pak Sil, dan ini kan jelang Natal dan Tahun Baru juga ini. Strategi dari Satgas COVID-19 di Naikio sendiri seperti apa? Apakah sudah dipersiapkan formula-formulanya nanti? Terima kasih Pak Rizwan untuk informasinya, permintaan informasinya. Jadi menghadapi liburan, suasana Natal Tahun Baru, tentu saja potensi kerumunan bisa saja lepas kendali. Karena itu Satgas COVID-19 memang secara teknisnya belum membicarakan itu secara detail. Namun prinsipnya Satgas terus mengantisipasi untuk aktivitas serupa sehingga dengan selesainya instruksi Bupati yang berakhir tanggal 22 November ini, tentu pemerintah daerah akan mengeluarkan pedoman atau ketentuan baru lagi sesuai dengan perkembangan level COVID-19 dari pemerintah pusat. Himbauannya sejak awal tetap tegas bahwa sekalipun kita zona hijau, kebiasaan protokol kesehatan mencegah berbagai macam penyebaran virus, termasuk virus corona, itu menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan oleh segenap warga masyarakat. Karena itu di samping kita mengantisipasi liburan Natal dan Tahun Baru, kita juga mengantisipasi perkembangan saat ini di mana semua orang kelihatan mulai bebas untuk menyelenggarakan berbagai macam hajatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan hal ini tentu menjadi bahan evaluasi dari tingkat Satgas untuk mengambil langkah-langkah termasuk pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas sosial yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan menimbulkan juga dampak terhadap penyebaran virus corona ini. Demikian Pak Ariswan. Baik Pak Sil, terima kasih informasinya bersama RRI ND pagi ini. Tetap semangat Pak Sil menjalankan tugasnya. Ya, terima kasih Pak Rizwan dan selamat pagi untuk para pendengar semuanya. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Nagekio, Silvester Tedasada.